Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo dari Pendidikan Dokter Umum selaku Ketua Pengabdian Masyarakat, dan Ibu Yanuar Primanda dari Prodi Keperawatan selaku anggota Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul tentang model pemantauan pasien prolanis atau pasien penyakit kronis selama pandemi COVID-19 di layanan kesehatan primer. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa penyakit tidak menular atau sering yang disebut dengan PTM merupakan salah satu penyakit katastrofik penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Bahkan WHO telah melaporkan tingginya prevalensi PTM menyebabkan beban ekonomi di setiap negara. Selain meningkatkan beban ekonomi di setiap negara, tingginya prevalensi PTM juga mengakibatkan turunnya produktivitas masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 95,5% masyarakat di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Selain itu, dilaporkan juga sebesar 33,5% masyarakat di Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik secara teratur dan benar. Sebesar 29,3% masyarakat pada usia produktif juga memiliki perilaku merokok di setiap harinya. Bahkan sebesar 31% masyarakat Indonesia mengalami obesitas sentral, serta 21,8% terjadi obesitas pada dewasa. Hal ini menyimpulkan bahwa tingginya prevalensi penyakit tidak menular diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat. Hasil Riskesdes menjelaskan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi diabetes mellitus dan hipertensi yang cukup tinggi. Bahkan prevalensi DM dan hipertensi ini terus meningkat setiap tahunnya. Perubahan gaya hidup merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi diabetes mellitus dan hipertensi. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program, salah satunya melalui program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan program Prolanis yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Selama pandemi COVID, program Prolanis yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan mengalami banyak kendala. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pembatasan dalam berkerumun atau yang disebut dengan social distancing, maka pasien-pasien dengan diagnosis diabetes mellitus dan hipertensi tidak bisa datang ke puskesmas. Karena banyaknya pasien diabetes mellitus dan hipertensi di puskesmas akan berpotensi menimbulkan kerumunan di puskesmas. Sehingga diperlukan suatu solusi dari permasalahan tersebut supaya pasien tetap dapat melakukan pemeriksaan, konsultasi, dan minum obat secara rutin selama pandemi COVID. Hasil pengabdian masyarakat kami menyimpulkan bahwa aplikasi smartphone berbasis WhatsApp merupakan satu pilihan dalam pilihan yang diinginkan oleh pasien untuk memantau pasien dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Sebagian besar menyampaikan bahwa mereka memiliki smartphone, ya, termasuk di dalamnya ada aplikasi WhatsApp. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa aplikasi WhatsApp ini mudah digunakan, termasuk memiliki fitur yang relatif lebih lengkap, karena ketika pasien ingin menyampaikan keluhan melalui chat, ya, atau tulisan, pasien tinggal menulis ke WhatsApp tersebut, atau jika pasien ingin berkonsultasi secara langsung, maka pasien bisa melakukan video call kepada tenaga kesehatan. Selain itu, pasien DM dan hipertensi di puskesmas juga menyampaikan bahwa aplikasi WhatsApp ini cukup praktis, ya,
dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penggunaan aplikasi WhatsApp ini. Pengabdian masyarakat ini kita lakukan di Puskesmas Mundo Kabupaten Bantul, di mana sebagian besar masyarakat di Bantul memang eh, kurang bisa atau sebagian besar masyarakat di Bantul ini belum memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai salah satu metode untuk pemantauan pasien penyakit diabetes dan hipertensi. Sehingga pemantauan berbasis WhatsApp ini merupakan salah satu inovasi yang bisa digunakan untuk melakukan pemantauan pasien hipertensi dan DM selama pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah kegiatan pengabdian yang kami lakukan. Ya, kami langsung terjun ke masyarakat. Ya, tentu saja kami menggunakan tetap patuh pada protokol kesehatan. Kegiatan pengabdian yang kami lakukan, yang pertama adalah pengidentifikasi terkait dengan identitas pasien. Kemudian yang kedua, kita mencatat semua keluhan yang dirasakan pasien. Dan setelah itu, kami menjelaskan tentang apa saja perilaku hidup sehat yang perlu dilakukan untuk mengendalikan agar pasien-pasien yang terdiagnosis diabetes mellitus dan hipertensi dapat mencegah terjadinya komplikasi. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana perilaku hidup sehat selama pandemi COVID khususnya ya, tahap terakhir kami menjelaskan tentang bagaimana penggunaan aplikasi WhatsApp tersebut untuk pemantauan pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah salah satu contoh pelaporan terkait dengan aktivitas fisik. Jadi pasien ketika sudah melakukan aktivitas fisik, misalkan lari cepat atau kemudian bersepeda, maka pasien akan menuliskan kegiatan aktivitas fisik tersebut di dalam aplikasi WhatsApp. Nah, untuk yang ini pasien melaporkan tentang jenis makanan yang dimakan, bisa dalam bentuk foto, terus kemudian dilengkapi dengan tulisan. Sebetulnya BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan aplikasi yang disebut dengan Mobile JKN. Akan tetapi aplikasi Mobile JKN ini belum memiliki fitur yang lengkap atau belum memiliki panduan yang komplit terkait apa saja yang harus dipantau. Nah, di pengabdian masyarakat ini kami coba menyatukan atau menggabungkan antara perilaku pasien ya khususnya di rumah dengan apa saja yang harus dilakukan oleh pasien gitu ya selama pandemi COVID dan hal-hal yang harus dilakukan pasien ketika harus kontrol selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kami mencoba untuk menggabungkan ya kegiatan-kegiatan yang mengarah ke perilaku hidup sehat. Sehingga kami menyarankan kepada pasien untuk menggunakan aplikasi ini supaya pasien lebih mudah untuk memantau dan tenaga kesehatan juga lebih mudah untuk melihat perkembangan dari penyakit pasien tersebut. Berikut adalah salah satu contoh pelaporan atau konsultasi pasien melalui WhatsApp, termasuk ketika pasien melakukan video call untuk konsultasi dan beberapa materi yang kita sampaikan melalui WhatsApp. Nah, hal-hal seperti ini sangat disukai pasien karena pasien bisa buka kapan saja, bisa membaca kapan saja, gitu ya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang khusus untuk mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini yang pertama adalah dengan adanya aplikasi WhatsApp dalam pemantauan pasien DM dan hipertensi ini dapat meningkatkan perilaku hidup sehat pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian yang kedua, kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat meningkat ya karena mereka melakukan kontrol rutin kepada dokter di layanan kesehatan primer. Kemudian yang terakhir, pasien merasa mudah dalam berkonsultasi dengan tenaga kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian laporan atau presentasi pengabdian masyarakat kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.